Baik sahabat, selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi 10 September 2020 bersama dengan saya Billy yang menemani Anda untuk edisi hari ini. Nanti juga akan disiarkan serentak di beberapa lembaga penyiaran publik lokal, radio pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur bersama dengan Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Relita FM Pamekasan, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, dan Malopati Bojonegoro, Pradia Suara Tuban, dan Ersal Nganjuk untuk update penanganan COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, untuk informasi pertama akan disampaikan oleh Karina Putri dari Suara Sidoarjo. 47 warga binaan kembali ke Blok Hunian setelah selesai menjalani karantina COVID-19. Kali ini tersambung via Zoom ke Karin. Silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih Billy dan seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Sebanyak 47 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 1 Surabaya yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dikembalikan ke Blok Hunian usai menjalani karantina COVID-19 di Blok Kesehatan selama 2 pekan. Gun Gunawan, Kalapas Kelas 1 Surabaya mengatakan, penanganan pasien COVID-19 di Lapas Surabaya menunjukkan perkembangan positif setelah 2 pekan tidak menunjukkan gejala fisik yang disebabkan oleh COVID-19 dan akhirnya warga binaan itu dipindahkan dari Blok G yang merupakan blok khusus isolasi pasien positif COVID-19. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan mengembalikan WBP ke Blok Hunian ini sudah sesuai dengan standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh WHO, juga diskusi bersama dengan dokter dan dinas kesehatan setempat. Meski sudah dinyatakan sembuh, dirinya tetap berpesan agar warga binaan pemasyarakatan yang akan kembali ke blok untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjadi agen bagi WBP lain agar bisa menerapkan himbauan dari dokter dan pihak lapas. Untuk data rincian dari total 47 orang napi yang terkena COVID-19, yaitu sebanyak 42 orang napi diisolasi di lapak blok G dan 5 napi yang dirawat di rumah sakit yang telah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit tersebut. Sampai saat ini, di Lapas Kelas 1 Surabaya yang berada di Porong, juga sudah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran dan juga drone. Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga terus dilakukan kepada setiap orang yang akan masuk ke lingkungan Lapas Kelas 1 di Surabaya. Sebagai tambahan, sahabat, dari data Dinas Kesehatan dan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 September kemarin, jumlah pasien ODP saat ini sudah mencapai 1.957 orang, pasien PDP sebanyak 1.369 orang, 5.574 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 374 orang meninggal dunia, dan yang terakhir 4.346 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Billy. Baik, terima kasih Karin atas laporannya. Selanjutnya kita akan bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Pasien corona di Kabupaten Blitar capai 430, angka kesembuhan stagnan di 86%. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina masih tersambung via Zoom. Silakan dengan laporannya. Ya baik, berdasarkan update terbaru dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mengumumkan terdapat 6 orang penambahan pasien sembuh dari infeksi corona. Adanya tambahan angka kesembuhan pasien COVID di Kabupaten Blitar ini masih stagnan. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Kuspardani mengatakan, walaupun setiap harinya ada pasien sembuh, namun angka penyembuhan cenderung stagnan, yakni berkisar antara 85 hingga 86%. Hasil laporan yang masuk, jumlah keseluruhan pasien konfirm ini sebanyak 430 orang, perinciannya 372 orang dinyatakan sembuh, 29 orang masih menjalani observasi, dan 29 orang meninggal dunia. Masyarakat diminta tetap memperhatikan anjuran dari protokol kesehatan, terutama membiasakan diri memakai masker, menjaga jarak fisik, dan juga mencuci tangan menggunakan air sabun di air yang mengalir, maupun membawa hand sanitizer. Sebagai informasi, sesuai peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur, masih ada zona merah sebanyak 8 daerah, zona kuning 4 daerah, sedangkan zona orange ada 26 daerah termasuk Kabupaten Blitar. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Pamekasan ya. Kali ini ada Kolik Maulidi dari Relita FM, pelaku UMKM terdampak COVID-19 Pamekasan yang berhak mendapatkan banpres wajib lolos 2 syarat utama. Selengkapnya bersama dengan Kolik Maulidi.
masih tersambung via Zoom. Silahkan dengan laporannya. Baik. Pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM terdampak COVID-19 di Pamekasan yang berhak mendapatkan bantuan Presiden atau Banpres wajib lolos dari 2 syarat utama, yakni tidak boleh memiliki saldo di atas 2 juta rupiah dan sedang tidak menikmati pinjaman perbankan. Avata selaku pelaksana tugas atau PLT Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan mengatakan, sinergitas kegiatan yang dilakukan Pemkab dan pemerintah pusat dalam rangka mengintegrasikan program bantuan kepada para UMKM terdampak COVID-19, yakni program bantuan Presiden Usaha Mikro atau BPUM. Avata menyampaikan, dari target nasional sebanyak 12 juta pelaku UMKM, sedangkan dari pemerintah Provinsi Jatim memberikan target sebanyak 3 juta, dan setelah di breakdown lagi ke bawah, Kabupaten Pamekasan mendapatkan target 78.182 pelaku UMKM yang dimintai mengusulkan daftar nama sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian dari target 78.182 tersebut, ada sebanyak 21.000 pelaku UMKM yang telah berhasil diajukan. Avata menambahkan, bantuan yang turun berjumlah 2,4 juta rupiah per pelaku UMKM, yang usulan tersebut dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan pada 3 kali tahapan. Tahap pertama sebanyak 6.000 dan yang telah terverifikasi sebanyak 3.777 pelaku UMKM yang penyalurannya melalui Bank BRI. Demikian laporan dari Holik Maulidi Realita FM menyampaikan untuk Jatim News Today. Kembali ke Billy. Baik, terima kasih Kolik Maulidi atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Suara Gresik ya. Kali ini ada Putri Rizkiana. Melalui radio Diskominfo Gresik masif sosialisasi protokol kesehatan. Bersama dengan Putri Rizkiana, silakan dengan laporannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Gresik, Jawa Timur terus mensosialisasikan dan mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan melalui radio Suara Gresik dan media sosial. Kepala Diskominfo Gresik Budi Raharjo menerangkan pihaknya terus mensosialisasikan pencegahan COVID-19 baik secara masif melalui radio maupun media sosial, Facebook dan Instagram. Dalam sehari penyiar berulang kali mengajak masyarakat terus melaksanakan protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker dan rajin cuci tangan. Selain sosialisasi dalam bentuk iklan layanan masyarakat melalui frekuensi 100,4 FM dan radio streaming suaragresik.id, Diskominfo menghadirkan dialog interaktif seputar pandemi COVID-19 yang juga terintegrasi dengan YouTube. Budi Raharjo menambahkan setiap penyiar menginformasikan update data harian COVID-19 di Kota Puda, baik data penambahan atau pasien sembuh maupun pasien yang masih dalam perawatan. Karena himbauan Bupati Gresik mengenai disiplin peningkatan penegakan protokol kesehatan. Karena hingga saat ini total kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 2.300 orang. Sedangkan untuk kasus suspek ini mengalami penurunan sebesar 1 orang. Sedangkan untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 2.822 orang. Saya Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Kota Blitar. Bersama dengan Kirana Nisa, Mardika FM, Kota Blitar. PKD Kota Blitar petakan OPD yang menjadi prioritas untuk mengikuti rapid test massal COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Kirana Nisa. Silakan dengan laporannya. Sobat pemerintah Kota Blitar berencana melakukan rapid test massal terhadap ASN sebagai upaya pencegahan klaster baru penularan COVID-19 di perkantoran. Menanggapi hal tersebut, Suyoto, Kepala BKD Kota Blitar saat dikonfirmasi Selasa 8 September 2020 di kantor Wali Kota Blitar mengatakan, saat ini pihaknya masih memetakan OPD mana saja yang menjadi prioritas rapid test massal. Menurutnya OPD dengan mobilitas tinggi dan berbasis pelayanan publik yang akan diutamakan. Misalnya Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal, dan PTSP serta lainnya. Disinggung mengenai jadwal pelaksanaan, Suyoto mengatakan masih akan berkoordinasi dengan gugus tugas dan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana. Namun rencana rapid test massal ini sudah disosialisasikan ke OPD lingkup Pemkot Blitar. Jadi nanti untuk rapid test untuk ASN Kota Blitar ini kita prioritaskan dulu yang langsung pelayanan publik, yang berhubungan langsung dengan pelayanan-pelayanan itu yang kami dahulukan, dan OPD-OPD yang melaksanakan tugas penanganan COVID di lapangan.
Itu yang kita prioritaskan. Seperti diberitakan sebelumnya, Sobat, pemerintah Kota Blitar menyiapkan 4.000 alat rapid untuk tes massal ASN lingkup pemerintah kota. Tidak hanya itu, nantinya tes massal juga diperuntukkan bagi santri di Pondok Pesantren Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika. Baik, terima kasih Kirana Nisa atas laporannya. Selanjutnya masih di Kota Blitar ya. Ada Fikra Ardian dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan kembali ke zona orange COVID-19. Gugus tugas minta masyarakat tingkatkan kedisiplinan protokol kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Fikra Ardian. Silahkan dengan laporannya. Setelah terus bertambahnya angka kesembuhan COVID-19, kini Kota Blitar kembali ke zona orange. Hal ini sesuai dengan data yang diunggah laman sosial media Pemprov Jawa Timur 8 September 2020. Sebelumnya Kota Blitar berada pada zona merah lantaran terjadi penambahan kasus konfirmasi beberapa hari lalu. Namun setelah terdapat 8 orang yang dinyatakan sembuh, serta pada Rabu 9 September 2020 juga terdapat 1 pasien sembuh kembali, ini membuat Kota Blitar kembali ke zona orange. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. Kepada tim redaksi Mahardika, Didik mengatakan zona orange didapat juga karena kerjasama dari masyarakat Kota Blitar untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, faktor lain juga mempengaruhi zona, seperti bertambahnya kasus discarded yang telah usai isolasi sebanyak 41 orang. Bahkan saat ini, angka kesembuhan di Kota Blitar mencapai 89,7%. Didik berharap kasus konfirmasi di Kota Blitar tidak bertambah agar Kota Blitar tidak hanya berubah menjadi zona orange, tetapi menuju zona kuning kembali. Dan bisa bertahan terus dan lebih ditingkatkan dari zona merah kemarin sudah ke orange ya. Tanggal 8 kita itu terakhir kemarin 2,08. Kesembuhan 89,7%. Nah, mudah-mudahan ini dalam minggu ini terus berkembang ini. Sementara untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar hingga saat ini mencapai 136 orang. Dengan rincian, 6 orang berada di gedung isolasi, 1 orang di rumah sakit rujukan COVID-19, serta 122 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Madiun. Kali ini bersama dengan Ben Chandra ya, Suara Madiun. Kota Madiun terdapat 2 penambahan kasus sembuh dan 2 lainnya dinyatakan konfirmasi COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Ben Chandra. Silahkan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, dalam beberapa hari belakangan, kasus sembuh COVID-19 di Kota Madiun semakin meningkat. Kasus sembuh ini berasal dari nomor 70 dan 72. Kendati begitu, masyarakat wajib terus waspada lantaran juga terjadi penambahan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Kasus sembuh nomor 70 berinisial M, 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Mojorjo. M merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 69. M terkonfirmasi COVID-19 pada 28 Agustus yang lalu. Konfirmasi nomor 70 mengemuka berdasarkan screening massal internal perusahaan. Rapid test di tempat M bekerja kembali dilakukan setelah muncul kasus konfirmasi di perusahaan tersebut. Sedangkan kasus nomor 69 juga mengemuka dari screening massal yang dilakukan di tempat bekerja. Kasus nomor 69 merupakan warga Kelurahan Manis Rejo. Sementara itu, kasus sembuh nomor 72 berinisial FAP 11 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Demangan. FAP merupakan kontak erat kasus nomor 61. FAP terkonfirmasi COVID-19 pada 29 Agustus yang lalu. Dari nomor 61 tersebut juga mengemuka kasus nomor 73 berinisial FDKW 20 tahun, berjenis kelamin perempuan. FDKW juga warga Kelurahan Demangan. FDKW sudah dinyatakan sembuh pada 3 September kemarin. Sedangkan kasus konfirmasi nomor 92 berinisial GP 32 tahun, berjenis kelamin perempuan. Untuk kasus nomor 93 berinisial B 65 tahun, berjenis kelamin perempuan. Keduanya warga Kelurahan Tawangrejo. Berdasarkan hasil penelusuran, GP sempat melakukan perjalanan ke Surabaya pada akhir bulan yang lalu untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. GP lantas mengeluh pilek dan sakit tenggorokan sepulang dari kota Pahlawan tersebut. Keduanya melakukan swab tes mandiri dan terkonfirmasi positif COVID-19. GP dan B menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Surabaya. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun saat ini berjumlah 93 orang. 72 diantaranya telah sembuh, 11 orang lainnya masih dalam perawatan, 2 orang isolasi mandiri di rumah, dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra atas laporannya. Untuk selanjutnya sahabat, kita akan ke Malawapati FM Bojonegoro ya, bersama dengan Iwan Siswoyo
Jajaran kepolisian terus giatkan patroli keamanan dan protokol kesehatan ke desa. Sebagai informasi penutup, silakan Iwan Siswoyo dengan laporannya. Ya, sahabat, jajaran kepolisian terus lakukan patroli untuk menjaga keamanan dengan langsung terjun ke masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Polsek Sumberjo yang melakukan kunjungan ke Balai Desa Deru, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro kemarin. Kanit Provos Polsek Sumberjo Aibtu Saat Fadli menuturkan bahwa patroli ini rutin dilakukan di wilayah Polsek Sumberjo. Selain keamanan ketertiban masyarakat, patroli juga untuk mengingatkan pentingnya protokol kesehatan untuk pencegahan sebaran COVID-19 di wilayah Bojonegoro. Sementara